Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi mengapa Inara mencabut laporannya pada Insanul Fahmi. Kalau menurut prediksi saya yang dulu terkait pelaporan Inara terhadap suami sirinya, bahwa suami sirinya akan baik-baik saja. Ternyata terjawab ya, kalau kenapa baik-baik saja. Ternyata Inara pada akhirnya sudah mencabut laporannya. Yang ingin saya prediksi, apa alasannya Inara sampai berubah? Apakah yang membuat Inara Rusli berubah pikiran dan kemudian mencabut laporannya terhadap suami sirinya? Karena apa? Ada simbol orang sakit yang dilayani oleh seorang perempuan. Kemudian di sini ada kata-kata bad health, kondisi kesehatan yang kurang baik atau sedang sakit ya. Jadi begini, yang artinya kenapa sih Inara mau mencabut laporannya? Karena dia merasa bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Sebab kondisinya di karirnya sudah turun. Kemudian dia berpikir nanti ke depannya saya bagaimana. Seandainya saya tidak ada karir lagi, kalaupun ada kerjaan tentunya tidak seramai yang kemarin-kemarin. Dia berpikirnya ke arah sana. Kondisinya sedang terpuruk, tidak baik-baik saja. Dan itulah yang membuat dia pada akhirnya mengambil keputusan untuk mencabut laporannya agar bisa hidup bersama dengan suami sirinya. Bisa dibilang untuk menopang hidupnya kayak gitu. Kemudian ada alasan apa lagi kah di sini yang membuat dia mencabut laporannya? Alasan yang kedua, distant horizon. Sebuah keputusan yang yakin. Jadi dia sudah mantap untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian karena memang masih cinta juga pada Insanul Fahmi. Ada simbol the lovers ya. Jadi di sini ada 3 alasan kenapa Inara pada akhirnya mencabut laporannya. Yang pertama tadi, karena masa depannya yang masih galau, dia belum yakin masa depannya akan baik-baik saja karena karirnya sudah jatuh. Kalau tidak ada yang menopang hidupnya, nanti bagaimana hidup saya ke depannya, seperti itu. Yang kedua, karena dia sudah merasa yakin, merasa pasti bahwa Insanul Fahmi bisa membuat hidupnya nanti lebih tercukupi, lebih bahagia lagi daripada saat ini yang dimana dia sedang terpuruk. Yang ketiga, memang dia masih mencintai Insanul Fahmi di sini. Jadi alasannya seperti itu, 3 alasannya ini. Tentunya ya Inara khawatir akan masa depannya nanti bagaimana terkait hidup berkelanjutannya. Kemudian teman-teman, bagaimanakah situasi kondisinya seandainya mereka nanti hidup bersama? Kita tahu sendiri kan, Insanul Fahmi orang yang seperti itu, banyak berkata-kata, banyak ya seperti itulah ya, merasa dirinya yang paling benar, yang lainnya salah. Sedangkan Inara Rusli juga begitu, orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos minta menangnya sendiri. Mari kita prediksi di sini bagaimanakah nasib rumah tangga mereka ke depannya. Nasib rumah tangga Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Ada simbol circle yang kurang aman di sini. Circle ini adalah orang-orang di sekitar Inara dan di sekitar Insanul Fahmi yang tidak menyukai hubungan mereka, yang kurang merestui hubungan mereka. Bisa jadi ini dari keluarga Insanul Fahmi juga bisa jadi dari keluarga Inara Rusli. Nah, kita gali ya. Yang tidak menyukai ini dari siapa?
Bagaimanakah orang tuanya Inara Rusli? Apakah dia menyetujui keputusan anaknya untuk melanjutkan hubungannya dengan Ihsanul Fahmi dari orang tua Inara Rusli? 9 cangkir ini ya gimana lagi wong anaknya sedang suka-sukanya dengan laki-laki tersebut. Tapi keluarga berharap lawang banyak laki-laki yang lebih baik ya hitungannya ya, karena Inara Rusli kan kala itu seseorang yang memiliki popularitas yang tinggi, juga wajahnya cantik. Kenapa tidak memilih-milih dulu pasangannya pada laki-laki yang lain? Harapan keluarganya seperti itu sebenarnya. Apalagi di sini juga ada simbol dari masa lalu. Kenapa tidak berkaca dari kegagalan di masa lalu? Kenapa gerusa-gerusu dalam mengambil sebuah keputusan untuk menjalin hubungan? Nah, bisa berarti keluarga dari Inara Rusli sangat kecewa terhadap putusannya Inara Rusli. Tapi mereka ya nggak bisa berbuat apa, karena Inara Rusli kan sudah dewasa. Jadi keputusan juga terserah pada Inara Rusli. Cuman dari keluarganya, dari orang tuanya kecewa pada putusan Inara, sebab kenapa tidak belajar dari pengalaman masa lalu terhadap kegagalan yang sudah terjadi. Kenapa mesti gerusa-gerusu dalam mengambil sebuah keputusan? Apalagi keputusan menikah itu adalah keputusan yang harus dijaga komitmennya sampai akhir hayat ya, harusnya kan begitu. Walaupun bisa jadi di tengah jalan ada perceraian. Dari keluarga Ihsanul Fahmi bagaimana? Apakah menyetujui pada akhirnya? Karena kan kemarin sudah saya prediksi kalau keluarganya kurang menyukai hubungan Inara dengan Ihsanul dan mereka masih mensupport Ma'awar. Bagaimanakah keluarga Ihsanul Fahmi ke depannya? Siapa tahu ada perubahan. The Chariot, sebuah pergerakan. Ada kuda hitam dan kuda putih, dan ada kusir. Jadi tergantung dari kusirnya, kuda ini diarahkan kemana. Jadi tergantung pada anaknya di sini. Karena nanti toh kalau misalnya dia salah pilih, dia sendiri yang menjalaninya. Makanya di sini ada kuda hitam dan kuda putih. Selanjutnya, simbol dari seseorang terkait dari masalah keuangan. Jadi keluarga Ihsanul Fahmi ini juga khawatir kalau bisnis anaknya terganggu oleh berita-berita yang seperti ini. Kita kan tahu Ihsanul Fahmi adalah seorang pengusaha, konon katanya memiliki gerai kopi dan lain sebagainya. Dan tentunya hal ini juga akan bisa mempengaruhi bisnisnya, sebab dalam proses hukum butuh waktu yang lama. Pikiran akan tercurah pada proses hukum. Kemudian biayanya juga banyak untuk membayar pengacara dan lain sebagainya. Ini yang dikhawatirkan dari keluarga Ihsanul Fahmi. Cuman keluarganya berharap semoga saja semuanya baik-baik saja. Semoga saja anaknya bahagia. Pada akhirnya berpasrah seperti itu. Jadi dari masalah ini sebenarnya yang lebih tidak menyukai itu adalah keluarga Inara Rusli. Karena kenapa anaknya tidak berkaca pada kegagalan di masa lalu, sedangkan dari keluarga Ihsanul Fahmi juga pasrah pada putusan anaknya, walaupun sebenarnya khawatir dengan adanya kejadian seperti ini, anaknya mengalami kesulitan keuangan, khawatirnya di situ. Tapi dari keluarga pada akhirnya juga mendoakan semoga pilihan anaknya bisa membahagiakan hidup anaknya ya. Harapan keluarganya seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah kondisi rumah tangga Inara Rusli nantinya? The Empress. The Empress ini bisa dibilang ada kecocokan, ada kenyamanan. Jadi rasa cinta mereka berdua memang besar. Walaupun
banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang yang ingin berharap kalau mereka hubungannya tidak baik-baik saja. Akan tetapi simbol ini melambangkan ada hubungan yang ada kecocokan, dan bisa diartikan juga simbol The Empress ini adalah simbol seorang permaisuri yang akan dimudahkan kehamilannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Inara hamil? Ataukah nanti hamilnya ya juga bisa seperti itu. Selanjutnya, ada mulai gesekan-gesekan dalam hubungan rumah tangga mereka, karena memang rumah tangga mereka dibangun dengan pondasi yang kurang kuat. Hanya rasa suka saja ya tentunya nggak cukup, apalagi pondasinya dimulai dengan kejadian yang seperti ini, menyakiti hatinya Mawar dan lain sebagainya. Tentunya itu juga akan bisa berdampak pada karma buat mereka berdua ya toh. Nah, walaupun begitu mereka akan berusaha untuk mempertahankan cintanya. Ya, sekalipun ada gesek-gesekan, sekalipun banyak dari circle orang dekatnya yang kurang menyukai hubungan mereka, tapi mereka berusaha mempertahankan. Ada simbol Raja Pedang. Raja Pedang ini simbol dari seorang kepala keluarga yang pada akhirnya mengambil sebuah keputusan yang tegas dalam rumah tangganya di sini. Nah, Ihsanul Fahmi dengan Inara Rusli beda usia ya. Inara Rusli beda beberapa tahun, dan tentunya hal itu juga akan mempengaruhi hubungan dalam rumah tangga. Biasanya kan pola pikir seorang wanita itu akan lebih dewasa ketimbang pola pikir seorang laki-laki. Makanya ada pepatah ya, ada kayak yang membahas bahwa pernikahan seorang laki dan perempuan alangkah baiknya berjarak 5 tahun. Karena apa? Yaitu tadi pola pikir seorang wanita itu akan lebih dewasa ketimbang laki-laki. Nah, makanya di sini juga dalam hubungan mereka yang pada dasarnya pondasinya kurang kuat akan mengalami banyak masalah. Juga karena ketidaksukaan dari keluarga terhadap hubungan mereka, itu juga akan membuat hubungan menjadi kurang bagus antar keluarga. Juga adanya gesekan-gesekan sendiri antara Mawar dengan Inara Rusli. Inara Rusli dengan Ihsanul Fahmi. Walaupun mereka didasari rasa cinta yang kuat, rasa cinta yang besar sampai berkorban seperti ini demi bersatunya hubungan mereka berdua, tapi pada akhirnya Ihsanul Fahmi akan mengambil sebuah keputusan yang tegas di sini. Nah, keputusannya seperti apakah yang akan diambil dalam berumah tangga nanti? Tekad yang bulat. Ini banyak pedangnya yang keluar ya, jadi kurang bagus juga. Untuk mengejar cintanya pada Inara apapun yang terjadi. Endingnya di sini ada 8 pedang, terkurung dengan masalah yang terjadi. Jadi begini ya, mereka berdua ini memang rasa cintanya sangat besar. Makanya mereka demi rasa cinta itu mereka pada akhirnya tetap mempertahankan walaupun mendapatkan hujatan dari netizen, walaupun juga berimbas pada masalah yang sedang dijalani saat ini. Dan pada akhirnya Ihsanul Fahmi mengambil sebuah keputusan yang tegas untuk mempertahankan cintanya. Akan tetapi hubungan rumah tangga mereka nanti juga akan diwarnai adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan cara pikir mereka, cara pandang mereka. Lebih karena begitu. Ya, kita tahu kalau Inara orangnya keras, dengan Ihsanul Fahmi orangnya juga banyak ngomongnya. Jadi kalau berdebat mereka bisa rame, nantinya bisa panjang kalau tidak ada yang mau mengalah. Jadi hubungan rumah tangga mereka kalau tidak hati-hati bisa riskan adanya sebuah perpisahan. Tapi ya semoga jangan. Kenapa ya? Karena hubungan mereka sampai berkorban sedemikian rupa untuk rumah tangga, masa sih? Apa nggak malu kalau sampai bercerai? Karena ada simbol ini.
Ya memang rasa cinta itu indah di awal, tapi di akhir pasti ada banyak masalah-masalah yang dihadapi. Tentunya seperti itu.